Ada anak bungsu di sini sebelumnya. Ada anak bungsu? Oh ini ada. Banyak anak bungsu di sini ada. Asya ini memang dia yang aku bisa bilang dia ini jadi salah satu adik yang paling pendiam di rumah. Dia jarang berkomentar atau mengatakan sesuatu dalam rumahnya. Itu sebenarnya bukan karena dia nggak mau, tapi rasanya kayak dia nggak pernah cukup gitu, nggak pernah cukup dewasa untuk ikut terlibat dalam keputusan apapun di dalam rumah. Asya juga selalu ada di rumah, selalu mengamati sebenarnya apa yang terjadi sama ibu, sama ayah, sama kakak-kakaknya. Dan aku juga ngerasa Asya ini cukup dekat sebenarnya karakter sama aku, sama Naila, karena Naila juga kebetulan anak bungsu di rumah. Kayak yang tadi Kamanda bilang, itu sebenarnya bisa jadi pros and cons ya sebenarnya, karena ada keuntungannya dan enggak juga sebenarnya. Tapi ya harapannya semoga dengan adanya Asya jadi banyak anak-anak bungsu di luar sana yang gak merasa sendirian, karena ya ada Asya. Yes, ada Asya di sini. Ada Asya. Terima kasih Naila. Sebenarnya karakter Wulan di sini mungkin saya juga sebagai seorang ibu dari 3 anak juga, yang juga di film ini juga punya anak 3 yang punya perspektif beda melihat ibunya dan ayahnya gitu. Jadi memang ada beberapa kesamaan antara saya sebagai ibu, saya Ina sebagai ibu dan Wulan, yaitu saya mencintai anak-anak saya, atau ibu-ibu lain di sini mungkin juga akan mencintai anak-anaknya tanpa batas. Jadi itu yang mungkin energi itu yang saya bawa di karakter ini. Dan saya ngeliat juga Wulan ini mungkin dia punya pilihan-pilihan yang tidak tercapai. Bukan berarti dia nggak bahagia. Menurut saya Wulan itu adalah perempuan yang sangat bahagia gitu, karena memang dia punya anak-anak yang sayang, yang kompak gitu. Aku melihat banyak kebahagiaan sebetulnya di karakter ini. Cuma memang perspektif kita kan beda melihat Wulan ya di sini. Tapi aku ngerasa Wulan ini tough banget gitu. Nggak banyak perempuan kayak gini kan. Dan dia juga sebenarnya mencintai suaminya gitu dengan caranya. Itu sih. Jadi mungkin saya dalam mendalami karakter ini saya tidak melihat Wulan itu sebagai karakter. Perasaan-perasaan Alin pastinya butuh waktu ya yang cukup panjang, dan senangnya selama proyek ini memang dipersiapkan waktu dan juga acting coach yang cukup panjang, dan mas coach juga selalu involved dari proses reading gitu. Jadi senang banget diberi waktu. Dan apa ya, kalau aku sendiri sih ngerasa banyak sekali kemiripan aku sama Alin gitu. In a way itu membantu sekali untuk mencari perasaannya Alin, tapi di sisi lain juga kadang itu menjadi challenge gitu loh Kak. Karena aku jadi kayak kadang susah membedakan kayak pandangan itu pandangan aku atau pandangannya Alin gitu. Makanya waktu itu pas lagi reading tuh sempat berdebat juga, sempat berdiskusi gitu, kenapa sih Alin memilih melakukan ini gitu, aku kok nggak setuju gitu, padahal kan seharusnya aku mewakili perasaannya Alin gitu, bukan perasaannya Amanda gitu. Jadi mencari boundary itu antara Alin dan juga Amanda itu cukup menjadi challenge gitu pada saat berproses. Cuman senang banget karena diberi waktu dan semua castnya juga sangat sangat kolaboratif, dan senang banget dibantu cari perasaannya tuh bukan aku sendiri tapi bareng-bareng gitu, sama Eva, sama Naila, sama ibu, sama ayah, sama Indian juga. Jadi beneran dibantu banget the whole process. Banyak penonton yang akan relate dengan karakter Alin di sini dengan segala macam perjuangannya. Apa yang kamu sampaikan sih dari karakter Alin yang bisa dipesankan ke teman-teman penonton nanti? Aduh, mungkin yang bisa dipetik dari karakter Alin tergantung pengalaman masing-masing penonton juga ya. Mungkin salah satunya adalah baca skenario beribu-ribu kali, diskusi dengan Mas Kunz dan Kak Fs, menyamakan visi sebenarnya apa sih yang mau disampaikan lewat Anis gitu. Dia berdiri di mana di konstelasi keluarga disfungsional ini, dan yang pasti pendekatan aku memang lebih lewat rasa ya, gimana dia memandang ibunya, gimana dia memandang ayahnya, gimana dia memandang adik-adiknya. Dan Anis ini mungkin
tidak terlalu banyak bicara tapi sebenarnya menyimpan banyak sekali luka, dan gimana caranya itu bisa tersampaikan lewat mata, lewat bahasa tubuh gitu. Dan aku rasa ini juga representasi dari banyak sekali anak perempuan pertama di luar sana ya, yang merasa bahwa mereka harus selalu kuat sendiri gitu, dan itu justru yang membuat mereka merasa sangat overwhelmed dan burn out, karena nggak hanya mereka merasa bahwa mereka harus memikul semua beban sendiri, tapi juga merasa mereka bertanggung jawab atas beban emosional keluarganya gitu. Apa yang Pak Celia rasakan saat scene akhirnya seorang Anis itu meledak emosinya? Boleh ceritakan? Sebenarnya gimana ya? Ya maksudnya Anis ini kan tumbuh di realitas yang sangat keras ya, sehingga dia jadi mempunyai cangkang yang sangat